Selamat berjumpa dalam pembelajaran video interaktif asuransi jiwa. Saya adalah instruktur asuransi jiwa Anda. Saya di sini bertugas untuk membantu Anda menguasai materi mengenai asuransi jiwa dan hal-hal terkait lainnya. Saya yakin bahwa Anda akan merasa sesi pembelajaran ini sangat informatif dan menarik. Selamat datang di modul pengantar asuransi jiwa. Saya harap melalui modul ini Anda akan dapat melakukan hal-hal berikut. Anda pasti tahu bahwa mata uang memiliki nilai, tetapi jangan pernah berpikir hanya mata uang saja yang memiliki nilai, karena aset pun demikian. Ya, aset memiliki nilai ekonomi. Lalu apa yang sebenarnya dimaksud dengan sebuah aset? Sebuah aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Sebuah aset dapat bersifat tangible atau dapat dilihat, atau intangible, tidak dapat dilihat. Tangible asset adalah sesuatu yang dapat Anda lihat, seperti misalnya seekor sapi, mobil, rumah, pabrik, atau tanah. Intangible asset adalah sesuatu yang tidak dapat Anda lihat, seperti misalnya bakat, kemampuan, dan pengalaman seseorang. Dalam konteks ini, hidup manusia juga merupakan aset. Dan bisnis asuransi bertujuan untuk melindungi nilai ekonomis dari aset-aset tersebut. Tetapi aset-aset ini mungkin dapat hancur atau tidak dapat digunakan lagi karena sebuah kecelakaan atau sebuah kejadian yang tidak disengaja. Kecelakaan atau sebuah kejadian yang tidak disengaja ini disebut musibah. Kebakaran, banjir, gempa bumi, longsor, sakit, wabah penyakit, kematian, dan lain-lain merupakan contoh musibah. Kerusakan atau kehancuran yang mungkin dapat disebabkan oleh musibah-musibah tersebut adalah risiko yang dimiliki oleh aset. Hidup manusia merupakan sebuah aset yang dapat mendatangkan pendapatan. Aset ini juga menghadapi risiko seperti kematian, sakit, dan cacat yang diakibatkan oleh kecelakaan. Risiko seperti cacat dan kematian membuat seseorang tidak mampu memperoleh penghasilan. Hal ini mengakibatkan pihak-pihak yang bergantung kepadanya, misalnya keluarga, mengalami kesulitan. Asuransi jiwa menyediakan perlindungan terhadap risiko-risiko tersebut. Di dunia yang penuh ketidakpastian ini, adakah cara lain untuk melindungi Anda dari risiko? Asuransi jiwa mempunyai jawabannya. Sebenarnya mekanisme asuransi jiwa sangatlah sederhana. Orang-orang yang menghadapi risiko yang sama sepakat untuk mengumpulkan sejumlah dana atau premi untuk disimpan. Lalu, kapanpun di antara mereka atau tanggungan mereka, keluarga misalnya, mengalami risiko, maka mereka akan diberikan kompensasi dari dana simpanan tadi. Asuransi jiwa adalah sebuah perjanjian hukum antara perusahaan asuransi dengan pihak yang menggunakan asuransi. Perjanjian ini disebut kontrak asuransi jiwa. Dan bentuk fisik kontrak antara pihak penanggung atau insurer dan pihak tertanggung atau insured disebut polis asuransi jiwa. Melalui perjanjian ini, pihak tertanggung atau pemegang polis membayar sejumlah dana secara berkala yang disebut premi kepada pihak lain yang disebut pihak penanggung atau perusahaan asuransi jiwa. Sebaliknya, pihak penanggung atau perusahaan asuransi jiwa setuju untuk membayarkan sejumlah dana atau menyediakan jasa apabila kejadian-kejadian yang di-cover seperti kecelakaan, sakit, atau kematian muncul selama masa berlakunya polis. Orang yang masih hidup dan sehat
adalah objek polis asuransi jiwa yang disebut pihak tertanggung atau insured. Untuk produk tertentu, pihak tertanggung sekaligus juga pihak penerima atau ahli waris atau beneficiary. Untuk polis asuransi jiwa, pihak yang akan menerima pembayaran dari kematian pihak tertanggung atau insured adalah pihak penerima atau ahli waris atau beneficiary. Biasanya, pihak penerima atau ahli waris atau beneficiary ditentukan sendiri oleh pihak tertanggung atau insured. Dalam modul ini Anda telah mempelajari hal-hal berikut. Selamat datang di modul konsep asuransi jiwa. Saya harap melalui modul ini, Anda akan dapat melakukan hal-hal berikut. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, asuransi jiwa mencoba untuk mengurangi dampak kerugian aset yang diderita oleh pemiliknya atau pihak-pihak yang menjadi tanggungan pemilik aset tersebut, dengan cara memberikan kompensasi kerugian. Sekarang, mari kita lihat bagaimana cara kerja asuransi jiwa dalam memberikan kompensasi kerugian finansial yang timbul akibat sebuah musibah atau risiko. Apakah Anda mengetahui ide dasar cara kerja asuransi jiwa? Masih belum menemukan jawabannya? Baiklah, ide dasar cara kerja asuransi jiwa adalah sebuah risiko atau kemungkinan timbulnya kerugian atau kerusakan tidak dapat dihindari, tetapi dampak risiko tersebut dapat diminimalisir. Risiko dapat diminimalisir dengan banyak cara. Perhatikan cara-cara mengelola risiko di bawah ini. Menghindari risiko. Mengendalikan risiko. Menerima risiko. Mengalihkan risiko. Memindahkan risiko dari seorang individu kepada sebuah grup. Mari kita ilustrasikan bagaimana cara asuransi jiwa bekerja dengan sebuah contoh. Kita asumsikan ada 1.000 orang yang berusia 50 tahun dan dalam keadaan yang sehat. Namun perkiraannya 10 orang mungkin akan meninggal dunia tahun ini. Misalnya saja, nilai ekonomis kerugian yang ditanggung oleh satu keluarga yang ditinggalkan adalah sekitar 200 juta rupiah. Jadi total kerugian 10 keluarga sekitar 2 miliar rupiah. Bila setiap orang dari grup tersebut atau dari 1.000 menyumbang 5 juta rupiah per tahun untuk dana bersama, maka dana yang terkumpul sebesar 5 miliar rupiah per tahun. Jumlah tersebut tentu cukup untuk membayar 200 juta rupiah kepada setiap keluarga yang ditinggalkan. Artinya, risiko yang dihadapi oleh 10 orang tadi disebar ke 1.000 orang yang tergabung di dalam grup tersebut. Bisnis asuransi jiwa, seperti yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa, memiliki beberapa tahapan. Mari kita lihat apa sajakah tahapan tersebut. Menyatukan. Menyatukan orang-orang dengan kepentingan asuransi yang sama
dengan tujuan untuk membagi risiko yang sama. Mengumpulkan dana atau premi dari sekumpulan orang yang telah disatukan tadi. Membayar kompensasi atau klaim kepada mereka yang menderita kerugian. Dalam bisnis ini, risiko-risiko yang dihadapi setiap individu dipindahkan ke pihak penanggung atau perusahaan asuransi jiwa yang setuju untuk mengganti kerugian dalam jumlah tertentu yang disebutkan di dalam kontrak polis. Jadi, sebelum menetapkan premi, perusahaan asuransi jiwa harus memperhatikan beberapa faktor. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan jumlah premi. Kemungkinan kerugian, nilai dari setiap kerugian, biaya administrasi yang diperlukan untuk menjalankan usaha, seperti mengumpulkan premi dari setiap anggota, mengukur kerugian, membayar klaim, dan lain-lain. Ambang kesalahan yang mungkin timbul saat memprediksi kerugian. Dan faktor lainnya seperti finansial, kesehatan, dan faktor-faktor sosial. Sebuah perusahaan asuransi jiwa harus mempertimbangkan seluruh faktor-faktor tersebut sehingga terhindar dari kerugian, seperti misalnya menentukan jumlah premi yang lebih kecil dari seharusnya. Bisnis asuransi jiwa tidak lain adalah saling berbagi. Hal ini bertujuan untuk menyebar kerugian yang diderita oleh seseorang ke seluruh anggota grup yang menghadapi risiko yang sama. Perusahaan asuransi jiwa bertindak sebagai sebuah perwakilan, mengelola dana yang telah dikumpulkan atas nama komunitas grup tersebut. Perusahaan asuransi jiwa juga harus mengatur sedemikian rupa sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Di sini, perusahaan asuransi jiwa harus mengetahui bahwa tidak semua risiko dapat diasuransikan. Sebuah risiko dapat diasuransikan apabila memungkinkan bagi perusahaan asuransi jiwa untuk menghitung kerugian secara finansial. Terdapat beberapa jenis risiko yang sama. Nilai ekonomis atau jiwa yang diasuransikan dan risiko yang ditanggung memiliki kepentingan asuransi atau insurable interest. Klik pada tombol contoh untuk melihat penjelasan lebih lanjut. Asuransi jiwa sebagai alat untuk menyebar risiko hanya dapat bekerja apabila perusahaan asuransi jiwa mampu menanggung risiko yang sama dalam jumlah yang besar. Saat perusahaan asuransi jiwa mampu menanggung risiko yang sama dalam jumlah yang besar, maka berlakulah hukum Law of Large Numbers atau hukum bilangan besar. Apakah Anda mengetahui hal apa yang diatur dalam Law of Large Numbers? Law of Large Numbers menyatakan apabila jumlah eksposur kerugian meningkat, maka prediksi kerugian akan semakin mendekati jumlah kerugian yang nyata atau actual loss. Penggunaan Law of Large Numbers akan memungkinkan jumlah kerugian untuk diprediksi secara lebih baik. Hal ini sangat penting bagi perusahaan asuransi jiwa karena mereka harus menentukan jumlah premi atau berdasarkan perkiraan kerugian. Kumpulan premi ini nantinya akan digunakan apabila pemegang asuransi
Selamat datang di modul klasifikasi bisnis asuransi. Saya harap melalui modul ini Anda akan dapat melakukan hal-hal berikut. Sama seperti aset yang memiliki beragam jenis, polis asuransi juga memiliki jenis yang berbeda-beda pula. Mari kita lihat apa saja jenis asuransi. Asuransi jiwa, asuransi umum atau kerugian. Cakupan, polis, risiko yang ditanggung. Klik setiap istilah untuk penjelasan lebih lanjut. 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 Cakupan, polis, risiko yang ditanggung. Cakupan, polis, risiko yang ditanggung. Dalam modul ini Anda telah mempelajari hal-hal berikut.